Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya membuat stabilisator output tegangan power supply menggunakan dioda Zener. Baiklah, kita mulai. Ada salah satu dioda namanya dioda Zener, di mana dioda Zener ini gunanya adalah sebagai alat stabilisator tegangan. Sebagai alat stabilisator tegangan, jadi fungsinya hampir sama atau dikatakan sama dengan IC LM78XX. Gambarnya sama seperti gambar dioda biasa, agak lonjong begini. Kemudian ini ada kakinya, ini. Kemudian di sininya ada cincinnya. Jadi bentuknya tidak segi empat, tidak seperti begini. Ya, kalau dioda non Zener bentuknya biasanya bentuk fisiknya begini. Kemudian di sini ada cincinnya. Ya, untuk dioda biasa, yang sebelah sininya anoda, yang sebelah sini katoda. Kalau untuk dioda Zener, dia agak lonjong. Jadi gambarnya begini, agak lonjong begitu ujungnya. Kemudian ini ujungnya agak lonjong begini, ini kakinya, kemudian di sini ada cincinnya. Biasanya kalau dioda Zener disingkat dengan DZ ya, itu bahannya dari kaca, dari gelas, jadi transparan, kelihatan dalamnya gitu ya. Nah, ini anoda, ini katoda. Kalau dioda yang biasa, bukan Zener, itu bahannya gelap, hitam, tidak bisa melihat dalamnya. Kalau dioda Zener begini. Nah, ini bentuk fisiknya. Tapi macam-macam ya, tergantung pabriknya. Nah, dalam pelajaran elektronika nanti gambarnya itu yang digunakan bukan gambar fisik, tetapi gambar simbolnya. Simbol daripada dioda Zener adalah sama ya, begini simbolnya, cuma ada ininya begitu. Ya, jadi kalau digambarkan miring begini, ini ada gininya. Nah, gitu, ada bengkok ininya. Yang ini anoda, ini katoda. Ya, ini anoda, ini katoda. Ya. Oke, saya hapus lagi. Kita teruskan. Dioda Zener itu mempunyai ukuran dinyatakan dengan volt. Jadi dioda Zener itu justru ukurannya dinyatakan dengan volt. Kalau dioda biasa, ukurannya kebanyakan dan biasanya ditentukan kuat arusnya.
Kalau kita beli dioda 1 ampere, beli dioda 2 ampere, beli dioda 3 ampere. Jadi yang utama untuk dioda yang biasa itu adalah ukurannya ampernya yang diutamakan. Kalau pada dioda Zener itu adalah tegangan. Jadi dioda Zener itu ada yang tegangan 3 volt, ada yang tegangan 5 volt, ya 6 volt, 7 volt, ada 7,5 gitu ya, tergantung sampai ya 12 volt juga ada. Jadi kalau kita beli dioda Zener di toko elektronik itu bilangnya bukan arus. Jadi bukan beli dioda Zener 1 ampere, beli dioda Zener 5 ampere, bukan begitu. Tapi kalau dioda Zener kita beli dioda Zener yang 3 volt, beli dioda Zener yang 7 volt, beli dioda Zener yang 12 volt, ya. Jadi bedanya kalau dioda biasa, dioda untuk power ya, untuk perata, sebagai perata itu ampere. Kalau dia biasa itu kan 1 ampere gitu, 2 ampere, 3 ampere, sampai ya bisa bahkan yang 30 ampere pun ada ya. Untuk dioda Zener ini rata-rata walaupun 3 volt, 5 volt, 6 volt, 7,5 volt ini biasanya rata-rata justru arusnya itu hanya 50 miliampere ya. Nah, kenapa kita harus tahu arusnya nih 50 miliampere? Kan katanya kalau kita beli dioda Zener itu volt yang ukurannya, betul. Tapi cara pemasangannya, perhatikan, saya gambar kotak saja ya. Untuk ininya penyarahnya, anggap saja sudah keluar dari ini, di dalam sini kan umpamanya di sini ini oil, sini elko gitu, sini elko, ini masuk, ini keluar, masuk, keluar, ini positif, ini negatif. Ini unit penyarah ya, ini unit penyarah di sini ya. Jadi sininya tidak usah digambarkan lagi. Cara pemasangannya dioda Zener ini adalah begini. Ini begini ya, begini. Nah, justru kebalikannya. Kalau dioda biasa, anoda, katoda, justru yang dimasukkan, yang disambungkan ke anoda adalah positif. Nanti keluar ke sana ke katoda ya. Untuk dioda perata biasa, bukan dioda Zener, itu anodanya disambungkan ke positif. Nah, katodanya nanti ke sana, sama sajalah, katodanya nyambung berarti ke negatif begitu. Nah, kalau ini kebalikannya ya, justru yang anodanya ini disambungkan ke negatif begitu ya. Yang anodanya, yang ini, yang katodanya disambungkan ke positif ya. Jadi sekarang ini udah saya hapus ya. Jadi diberi setrumnya terbalik, yang anoda ke negatif, yang positif ke katoda. Nah, ini kaitannya dengan yang kaitannya dengan arus. Umpamanya kita akan membuat power supply yang tegangan outputnya taruhlah 12 volt ya, 12 volt yang ini ya. Sumbernya yang keluar dari sini 15 volt DC
Ya, kita ingin membuat power supply-nya 12 volt DC. Ya. Ingat ya, tegangan output dari power supply yang disetabilkan itu lebih kecil daripada tegangan inputnya. Atau begini, salah satu syarat tegangan output power supply itu bisa disetabilkan adalah inputnya lebih besar daripada outputnya. Nah, sekarang saya menggunakan diode Zener yang 12 volt. Ya. Kalau disambungkan begini langsung, karena di sini 15 volt, sedangkan ini 12 volt, maka secara otomatis langsung rusak. Secara sesaat langsung rusak dioda ini, karena tegangannya lebih besar daripada kemampuan si diode Zenernya, kemampuan dia menahan tegangan. Bagaimana caranya? Sedangkan kita mau membuat stabilisator, salah satu syarat stabilisator itu adalah tegangan outputnya lebih kecil daripada inputnya, atau redaksi kata-katanya begini, input lebih besar daripada output. Oleh karena itu, untuk menghindari ini rusak, karena memang arusnya ini kalau langsung begini ini kelewat besar, maka di sini dipasang R. Nah, di sini dipasang R. Itu. Nah, di sini ada R. Berapa R-nya ini? R-nya ini berapa? Ya, agar si diode Zenernya ini tidak rusak. R-nya berapa? Nah, kita menghitungnya begini. Nah, ini yang 50 mA biar aja di sini ya. Jadi kita ini kita memakai diode Zener yang 12 volt. Caranya adalah begini, kita butuh ini adalah 12 volt. Yang di sini kita butuh 12 volt. Ya. Input adalah 15 volt. Jadi tegangan input ya dikurangi tegangan diode Zener, maka itu adalah tegangan R. Tegangan input berapa? 15 volt dikurangi tegangan diode Zener, yang kita pakai diode Zenernya adalah 12 volt dikurangi 12 volt, maka tegangan R adalah 3 volt. Ya, nah, berarti ini 3 volt. Jadi pendistribusiannya berarti ini 12 volt, ya, yang si R ini 3 volt. Ya, jadi untuk mengetahui tegangan di R ini berapa, rumusnya P dikurangi P diode Zener yang kita pakai 12 volt, maka PR adalah tegangan yang ada di R adalah 3 volt. Nah, kalau tegangan PR-nya udah ketahuan 3 volt ya, untuk menentukan biar arus yang lewat ke sini itu jangan lebih dari 50 mA, anggap ajalah 50 mA, maka kita kan rumusnya kembali lagi ke hukum Ohm. I adalah ya P per R, itu kan rumusnya. P berapa? P adalah 3. Ya, maksudnya begini. Nah, bukan ini, maksudnya begini. Untuk mencari nilai R-nya ini berapa, ya, untuk mencari nilai R-nya ini berapa agar arus yang mengalir di sini itu 50 mA maksimum,
tegangannya kan udah ketahuan oleh kita bahwa tegangannya itu 3 volt. Karena kan input dikurangi dioda Zener 12 volt, dia kan 13 ikut 15. Kita udah ketahuan tegangannya adalah 3 volt. Harusnya ketahuan segini, berarti R-nya harus berapa? R adalah kan ya, atau P ya, P. R adalah P dibagi I ya. P-nya 3 volt, I-nya nah 50 mA ini kita jadikan ampere dulu. Lima puluh dibagi 1000, 0,0 di sini kan 50 miliampere. Kalau rumus hukum Ohm itu kalau atasnya volt, bawahnya harus ampere. Maka ini 350 dijadikan miliampere dijadikan ampere adalah 0,05. 3 dibagi 0,05, 3 dibagi 0,05, 3 dibagi 0,05, 60. Berarti harus 60 ohm. 60 ohm. Berarti R-nya ini adalah 60 ohm. Coba ya. Kita rumusnya sekarang dikoreksi. Dikoreksinya adalah caranya begini. Tadi kan waktu di sini kan 50 miliampere ya. Jadi arus adalah tegangan ya P dibagi R. Sekarang tegangannya 3, R-nya 60. Berapa ini? 3 dibagi 60, 0,05 ampere. Kalau dijadikan miliampere kali 1000, 50 miliampere ya. Nah, berarti sudah ketahuan, sudah cocok bahwa R-nya 60 ohm ya. Ini adalah rumus bagaimana mencari R-nya. Kalau tegangan outputnya sudah ketahuan, pasti ketahuan lah, karena kita kan yang bikin di sininya berapa tegangan outputnya ya. Jadi R-nya ditentukan berapa ya, dioda Zenernya juga menggunakannya berapa. Oke, sekarang saya lanjutkan saja ya. Nanti untuk mencari R-nya kita ulang lagi setelah diteruskan dulu gambarnya ya. Sekarang bagaimana, dari mana kita ngambil powernya yang nanti buat masukkan ke power amplifier atau suatu alat atau apalah gitu. Maka kita menggunakan transistor yang kemarin itu. Kita menggunakan transistor 2N3055 ya. Ini kolektornya, ini kolektor, ini emitor, ini basis. Bagaimana cara nyambungnya? Cara nyambungnya
ini R ya, ini R. Antara titik solder R dengan diode Zener kita ambil ke sini, ya, nih ke sini. Jadi kolektornya disambungnya kemana? Ya, untuk jenis NPN, ininya transistornya 2N 3055. Ini jenisnya adalah NPN. Kalau NPN, kolektornya harus disambungkan ke positif, maka disambungkan ke positif di sini. Ya, sini positif. Ya. Kalau basisnya dapat setrum dari sini, ibaratnya kan saklar ini nyambung. Saya ulangi lagi kan ya, ibarat saklar yang nyambung gitu. Saklar yang nyambung. Kalau ininya diputus, ibaratnya saklar ini putus, nggak nyambung. Jadi kalau ini dikasih setrum di sini, ya si basis ini, ya maka dia ibaratnya saklar yang nyambung. Kalau saklar nyambung, berarti antara kolektor dengan nyambung, betul. Begitu dikasih setrum yang dari antara R dengan diode Zener ini, ya, dengan DZ ini, maka dia nyambung. Kalau nyambung berarti setrum yang plus dari sini itu keluar ke sini, standby di sini, ya, nembus keluar ke sini. Sekarang negatifnya ngambilnya dari mana? Negatifnya ngambilnya dari sini, ya. Ini negatifnya. Nah, gitu. Berapa ini tegangannya? Kan di sini masuknya 15 volt. Ya, 15 volt DC. Ini berapa keluarnya? Jangan-jangan 15. Oh, tidak. Keluarnya adalah ngikuti diode Zener. Diode Zener yang dipasangkan antara ground dengan basis. Kalau diode Zener yang dipasangkannya 12 volt, maka keluarnya juga 12 volt DC. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini. Ketika setrum ada, dia melalui R, dia melalui diode Zener, kemudian kembali ke sini yang arus yang kecil, ya. Kemudian dari sini tegangannya disadap nih. Ini tegangannya ini kalau DZ-nya 12 volt, maka tegangan antara ini nih, ya, ini. Antara ini dengan ini itu 12 volt. Kalau ininya pakai yang 9 volt, maka tegangan antara ini dengan ini adalah 9 volt. Kalau ini 9 volt, di sini juga keluarnya otomatis 9 volt. Ya. Sekarang oke lah kita anggap 9 volt juga, nggak apa-apa ya. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya arus yang mengalir antara R dengan diode Zener itu dimanfaat. Tegangan yang mengalir antara R dan diode Zener itu disadap, ya, dari katodanya diode Zener, dan anodanya itu dihubungkan ke ground, disadap disambungkan ke basis. Ya, ketika di sini disambungkan ke power supply ke ampli, ya, kan ampli membutuhkan arus besar, ya, arusnya besar dia membutuhkan. Negatif, positif. Lewat mana? Lewat sini. Kalau arus yang besar itu lewat sini, masuk ke dalam transistor, masuk ke dalam ampli, kemudian jadi manfaat, ya, suara atau apa, kemudian dia kembali ke negatif. Nah, si diode Zener ini fungsinya apa? Nah, fungsinya begini.
Ketika tegangan si 15 volt DC ini turun naik, umpamanya naik dia menjadi 17 volt, atau turun dia menjadi 14 volt, ya, turun naik, si diode Zener ini tetap aja tegangannya. Tegangannya kalau 9 volt umpamanya, ya, antara ini dengan ini, stabil aja, walaupun dia turun naik, tegangan inputnya si diode Zener ini, tegangannya antara katoda dengan anoda ini tetap. Kalau kita pakai diode Zener 9 volt, dia tetap 9 volt walaupun turun naik. Ini keuntungannya justru membuat tegangan keluaran dari transistor pun menjadi stabil. Keluaran dari emitor ini, kalau diode Zener kita pakai 9, dia juga kalau 9 stabil, sehingga tegangan yang masuk ke dalam amplifier itu tidak turun naik. Sedangkan kalau tegangan masuk ke dalam amplifier itu turun naik, ya itu akan mengakibatkan amplifiernya bekerjanya tidak sempurna, ya. Jadi di satu pihak kita butuh arus besar. Ini kan bisa sampai 15 ampere harusnya, ya, seperti video sebelumnya, ya. Di satu pihak kita butuh tegangannya juga stabil, walaupun inputnya atau PLN-nya turun naik, kita butuh tegangannya ini stabil, maka menggunakan diode Zener ini, ya. Kalau gambarnya agak diperluas, begini gambarnya, ininya ke sini, apa sih? Ya, begitu. Kemudian ini gambar diode Zener ini enggak ada. Ini diode Zenernya, ya. Ini sini, ini R. Sambung ke sini, tuh. Kemudian transistornya, ya, disambung ke sini, ya. Nah, biar jangan mengatus lagi ininya. Oke, ini diode Zener. Ini anodanya, ini katodanya, ini R. R ini adalah untuk membatasi agar arusnya tidak lebih daripada 50 ampere. Diode Zener ini sebagai penyetabil. Kalau ingin 9 volt, ya ininya diode Zenernya DJ 9 volt. Gitu, ya. Sekarang berapa R-nya ini? Kalau DJ-nya dirubah-rubah atau tegangannya dirubah-rubah, ya hitung aja tadi itu rumusnya, ya, dihitung aja rumusnya kayak tadi itu. Contohnya ini R yang waktu ini 12 volt, ya, ketemunya R-nya adalah 60 ohm, ya, 60 ohm. Sekarang bagaimana umpamanya seandainya ininya sekarang kita ganti yang 9 volt, ya, berapa R-nya? Tentu R-nya bukan 60 lagi. Bagaimana caranya hitung R-nya? Ya, kita kembali lagi ke rumus ini, rumus awal. Kalau tegangan inputnya itu Pin adalah dikurangi P diode Zener sama dengan adalah tegangan R. Jadi ada Pin-nya 15 dikurangi DJ-nya kita pakai 9. Berarti 15 kurangi 9 6. Berarti 6 volt. Berarti di sini tegangannya 6 volt.
ya, 6 volt. Ya, kita teruskan rumusnya. Ya, R adalah ya tegangan dibagi arus. Arusnya ketahuan kan tadi maksimum 50 mA atau 0,05 ampere. Sekarang P-nya berapa? Kan ketahuan P-nya 6 volt dari hasil rumus ini. 6 volt. Ya berapa sekarang? Ya 6 dibagi 0,05. Berapa itu? Jadi 120 ohm. 120 ohm. 120 ohm. Betul enggak? Ya, coba kita koreksi. Jadi butuh di sini adalah R-nya adalah, kalau dia ada Zenernya 9, berarti R-nya adalah 120 ohm. 120 ohm. Ya. Sekarang benar nggak 120 ohm? Kita hitung. Ya. Arusnya oke. Sekarang arus adalah tegangan dibagi R. Tegangannya berapa tadi? 6 volt. Ya. R-nya adalah 120 ohm. Coba berapa arusnya? Enam dibagi 120 kali 1000. Betul, 50 miliampere. Ya, jadi begitu. Ya, tadi waktu di sininya kita menggunakan 12 volt, di sininya 60 ohm. Ketika kita menggunakan dioda Zenernya 9 volt, R-nya 120 ohm. Yang penting arusnya yang mengalir ke sini nih maksimum, ya. Arus yang mengalir ke sini ini maksimum adalah 50 miliampere. Kalau lebih dari 50 miliampere, kemungkinan dioda Zenernya rusak. Ya, jadi gampang, lebih praktis kan? Ya, tidak menggunakan LM78XX, tapi menggunakan dioda Zener. Kita tetap outputnya menggunakan 2N3055 untuk menghasilkan ampernya yang besar. Ya, lebih repot kalau kita menggunakan LM78XX diparalelkan. Demikian mengenai bagaimana caranya menstabilkan tegangan output power supply menggunakan dioda Zener. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita masuk ke tahap mengenai transistor. Terima kasih.